Nah, karena kucing ini kan biasanya kan memang sudah ada reguler jadwal mandi atau seharusnya sih memang mereka mandi ya. Kayak misalnya si Kitty ini mandi, tapi kalau misalnya nanti di musim hujan itu juga sudah harus ada pengawasan ekstra juga karena kan mungkin perubahan cuaca ya sama kucingnya juga ini bisa mempengaruhi si kucing supaya nggak stres. Nah, yang sekarang disaksikan ini ada proses untuk memandikannya. Kalau misalnya ini adalah salah satu yang dimandikan tepatnya di Makassar Pet Clinic. Sudah disampoi, sama kayak manusia juga harus kita sayang juga nih Chris ya. Kemudian juga pelan-pelan, walaupun kadang-kadang kucingnya berontak ya. Tapi sih ini demi kucing juga untuk supaya bersih sih sebenarnya. Saya sudah bersama dengan Dokter Hewan Mona. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Pertanyaan pertama, ini tadi kan kita lihat ini ada kucing ya dimandiin. Pengaruh nggak sih kalau misalnya musim hujan supaya kita lebih awasi atau bagaimana lebih baik kalau misalnya? Sebenarnya sih kalau musim hujan kucing tetap harus dapat perawatan yang ekstra ya untuk menjaga kebersihannya dan kesehatan kulitnya gitu ya. Hanya saja yang harus dilakukan itu adalah pemeriksaan sebelum dia dimandikan. Begitu. Jadi misalnya ada pemeriksaan suhu tubuhnya, terus kemudian apa saja yang terjadi di kulitnya kucing ini, mungkin ada kutu kah atau ada luka, kemudian pemeriksaan telinga, mata. Nah, itu harus mutlak dilakukan agar kucing nanti ketika habis mandi pun dia kondisinya tetap sehat begitu. Oke, berarti ada pengaruh suhu juga ya. Ya ampun, yang ini lucu banget sih, Dok. Ada pengaruh suhu juga ya kalau misalnya lagi kalau dia misalnya lagi demam di atas 39,5, kami biasanya tidak memandikan. Jadi itu bisa jadi kalau dia suhunya tinggi bisa jadi karena stres atau karena memang dia ada infeksi begitu, lagi sakit begitu. Jadi biasanya kami akan tunggu beberapa menit kemudian kami cek lagi suhunya. Kalau memang dia suhunya masih tinggi, biasanya kami akan lanjutkan pemeriksaan yang lebih detail untuk kesehatannya. Oke. Dok, Gitu. yang ini namanya siapa? Yang Boleh ini ada kamera namanya- ke sini mungkin? Aduh, ini Itu yang ini Mimo. Yang ini Nemo. Iya, Mimo udah umur 3 tahun. Iya. Ini kalau misalnya kucing jenis ini kan harus spesial ya perawatannya juga. Sebenarnya nggak ribet juga nggak ya. ribet juga. Kalau misalnya kita memberikan nutrisi makanan yang bagus, terus selalu ada waktu buat ngajak mereka main, kucing nggak stres, mereka biasanya it's okay aja, nggak ada masalah. It's okay aja. Iya. Kasih tahu dong, Dok, kalau misalnya nih saya punya kucing kan, atau juga pemirsa di rumah punya kucing, bagaimana supaya di musim hujan seperti ini bagusnya seperti apa ya? Apakah ada reguler 2 minggu sekali tetap seperti biasa, atau sebulan sekali, atau paling mudah lah supaya tetap kucingnya wangi, tapi juga tetap bersih. Jadi biasanya kalau bisa tiap hari harus meluangkan waktu sebelum mereka tidur gitu ya. Mungkin sambil kita nonton TV gitu, bisa disisir-sisir mereka. Jadi terus mereka juga diajak main begitu. Jadi ketika menyisir tiap hari begitu, mereka merasa relax kayak gitu ya. Nah, waktu mereka diajak main mereka merasa happy. Nah, itu tingkat stresnya rendah, mereka akhirnya imunitasnya juga tetap bagus begitu. Berarti dari nyisir itu juga sebenarnya bisa ngaruh sama si kucing supaya Iya, nggak mereka stres. dari relax kayak gitu, dan nutrisi juga itu yang nomor 1 ya gitu. Karena nutrisi menjaga mereka tetap sehat, bulu mereka nggak rontok kayak begitu. Jadinya mereka tetap performnya oke tiap hari. Oke, ya. Oke, nanti kami akan kembali lagi, akan lebih banyak membahas tentang kucing. Mungkin juga di musim dingin ini atau musim hujan seperti ini, makanan juga bisa pengaruh. Saya dari tadi ini digigit-gigitin kucing, banyak sekali. Tapi yang di studio sama Krizia dapat salam. Ini ada yang dari tadi sudah ngumpet-ngumpet juga. Nah, kelihatan nggak? Lucu ya. Jadi kalau misalnya kucing, ternyata ini kan ada sisir ya. Kayak kucing yang ini nih. Ternyata kalau misalnya nyisir itu pengaruh sekali loh. Jadi kalau misal punya kucing di rumah, nggak ada salahnya dibeliin juga sisir kayak gini. Lucu ya, jadi bisa disisir-sisir. Sombong amat sih itu kamera tuh. Dok, gimana dok? Kalau makanan ngaruh nggak? Apa yang harus dijaga kalau misalnya musim hujan? Sebenarnya mau musim hujan apa? Enggak ya. Keseimbangan nutrisi buat kucing itu harus selalu terjaga gitu. Karena kan mereka, terutama kucing ini kan dia memang karnivor sejati ya gitu. Jadi mereka betul-betul harus mendapatkan asupan protein, lemak itu yang memang sangat-sangat ini cukup tinggi begitu. Jadi kalau untuk keseimbangan nutrisi sih mau musim hujan atau tidak itu harus selalu yang memang
formulasinya memang diperuntukkan untuk mereka sesuai dengan state umur mereka gitu. Jadi kalau misalnya yang kecil begini, ini junior, ini atau kitten, ini kitten. Ini juga masih kitten, masih 6 bulan. Nah, itu makanannya berbeda dengan yang sudah umur 3 tahun begini. Beda gitu. jenisnya atau? Beda formulasinya, Oh, okay. formulasi nutrisinya. Jadi, kalau yang kitten begini, mereka harus dapat formulasi yang kitten untuk memenuhi nutrisinya. Nah, sedangkan yang adult begini, dia tidak boleh makan yang untuk kitten, begitu. Jadi, keseimbangan nutrisi itu kalau di kucing memang sudah seharusnya diberikan sesuai dengan stage kebutuhannya dia. Baik. Nah, saatnya ini kayak Gaby, dia lagi hamil. Gaby itu yang dia, ini ya? Iya, dia punya makanan khusus yang untuk memang untuk mother and baby kayak gitu ya. Jadi makan mulai dari yang hamil. Nah, yang ini sudah steril. Mereka juga makanannya khusus. Begitu, karena mereka sudah tidak terlalu aktif ya. Dia harus makanan khusus kucing yang sudah steril atau dikebiri begitu. Waduh. Dok, itu benar nggak sih kalau misalnya nih kadang-kadang kan kayak yang di rumah agak malas atau menghemat sedikit lah supaya tidak beli yang mahal-mahal, akhirnya direbus lah kayak misalnya ikan asin dan segala itu pengaruh katanya sama bulu, bener nggak sih Dok? Sebenarnya pengaruhnya ke semua ya. Okay. Jadi homemade itu kita nggak bisa menakar kebutuhan keseimbangan nutrisinya kalau homemade itu kekurangannya. Sedangkan kalau misalnya makanan yang memang sudah diperuntukkan mereka dari sebuah produsen gitu ya, itu kan sudah sudah memang persiapkan oleh Vet Nutrition. Oke, Gitu. Dok, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, nanti kami lanjutkan setelah headline ini. Kita akan mencoba untuk bagaimana caranya supaya di musim hujan seperti ini juga tidak stres kucingnya. Ya, sehat-sehat kucingnya. Lagi pada main. Yang kalau yang ini lagi anteng banget. Nah, selamat pagi. Masih kembali lagi di Makassar. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana cara merawat kucing di musim-musim hujan seperti ini. Tadi sudah disebutkan bahwa kucing-kucing seperti ini itu makanannya juga harus dijaga, tetap harus dimandikan, dan yang penting sih supaya mereka nggak stres ya. Nah, ternyata kalau di musim hujan seperti ini pun makanan formulasinya sama aja, tapi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi usia mereka. Dok, jadi gimana Dok kalau untuk kucing, apalagi sih yang harus diperhatikan untuk di rumah ya supaya nggak salah kaprah atau misalnya kucingnya juga nggak stres di rumah. Mungkin kan ada yang sering bawa ke pet house atau juga klinik seperti ini, tapi kan ada juga yang sibuk banget nggak sempat. Itu gimana ya? Jadi sebenarnya sih kalau untuk perawatan rutin dowing, cek dokter, itu kesibukannya memang tetap harus bisa ngatur waktu. Jadi kalau kita punya kucing, kita memang sudah sparekan waktu untuk mereka. Mau tidak mau. Karena kan kucing itu mereka sangat suka sekali kalau dia diperhatikan begitu. Nah, kalau untuk yang sibuk, pilih tempat-tempat yang punya layanan antar jemput begitu atau home visit kayak gitu ya. Oh, itu ada ya? Ada banyak sekali gitu ya. Nah, terus yang paling penting lagi kebersihan kotak pasir, kemudian kebersihan tempat makan dan minum itu harus sangat diperhatikan gitu. Karena biasanya kucing-kucing itu karena hewan yang sangat bersih ya, mereka nggak mau kadang masuk ke kotak pasirnya untuk buang air kalau kotak pasirnya itu kotor begitu. Nah, terus pemberian vitamin, kemudian pemberian ini ya perhatian kayak begitu ya, kayak dielus-elus, disisir begitu, itu sangat nyaman buat mereka begitu. Terus kucing juga mereka suka sekali punya bantal-bantal atau barang-barang privat seperti handuk buat mereka kayak begitu, buat tiduran, selimut kayak itu buat mereka merasa lebih nyaman begitu. Jadi kalau mau bawa kucing pergi biar mereka nggak stres, itu di pet cargo-nya perlu disediakan kain atau bantal begitu, jadi mereka ini nyaman. Jadi kucing itu benar-benar kayak queen ya. Makanya kalau yang kucing lagi hamil gitu kita sebutnya queen kayak gitu. Iya, ratu banget. Yang ini lagi makan. Itu tempat makan seperti ini pun tetap harus di standby kapan aja gitu, Dok. Buat kucing-kucing yang nggak di kandang, di cat room ya kita pilih tempat makan yang kayak begini. Air minum selalu tersedia, makanan juga selalu tersedia sesuai dengan takarannya, kebutuhannya mereka. Oke. Nah, kalau punya makanan seperti ini, tempat makan, berapa banyak biskuit-biskuitan atau juga makanan yang disediakan? Kadang-kadang nanti kalau terlalu banyak makan, ya biasanya kita tergantung dari berat badannya mereka dan umur. Ya, jadi kalau itu biasanya di makanan-makanan yang ada khusus gitu ya, mereka biasanya di balik packnya itu ada. Jadi kalau mereka beratnya
misalnya 1 kilo, mereka kebutuhannya sehari misalnya cukup 30 gram. Itu harus kayak diperhatikan juga Nah, ya? itu memang dapat perhatikan karena itu untuk mengatur keseimbangan nutrisinya mereka. Oke. Begitu. Dok, yang terakhir, ini kan lengkap ya di sini. Yang ini, Krisia dan juga pemirsa, ini adalah kucing yang sudah disterilkan sebenarnya. Dia jantan. Jantan sudah disterilkan. dikebiri, Kemudian ya. yang ini sedang hamil, queennya. Nah, kemudian ini yang dewasa. Ini anak-anak umur 6 Oh, bulan. ini kitten ya? Iya, termasuk kitten masih 6 Termasuk bulan. yang di pojok boleh digeser kameranya, yang ini yang sedang main-main. Ini Nah, masih 3 bulan. masih 3 bulan. Ini juga lengkap deh pokoknya di sini. Beda-beda berarti kan dok untuk cara Beda. menanganinya gimana? Cara pengaturan nutrisinya yang beda. Kalau penanganannya hampir sama, dan satu lagi penjadwalan vaksinasi rutin dan obat cacing itu harus begitu. Wajib ya? Ya, Berapa kali sekali, dok? pembersihan telinga seminggu sekali Vaksin begitu. berapa kali sekali? Vaksin itu kalau sudah yang dewasa begini 1 tahun sekali. Nah, kalau yang masih anak-anak begitu dia biasanya ada sekitar 3 tahap vaksin. Oke, aku boleh gendong yang ini dok? Oke, boleh Itu namanya siapa? Ini Mimo. 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 Oh, Mimo. Ya, Mimo kabur. Nah, itu dia. Kucing-kucingnya lucu ya. Tapi jangan mau dimainin atau lucu aja, harus dirawat juga mereka. Tadi sudah banyak sekali yang harus diperhatikan, makanannya, kemudian juga tempat tidurnya, tempat untuk membuang kotorannya, mandi sama vaksin itu jangan dilupa. Jadi jangan mau hanya dipegang-pegang kalau lagi wangi aja ya dok ya, tapi harus Obat cacing. harus dikasih obat cacing. Nah. Jangan berantem dong. Damai. Pet owner damai, juga damai. harus jaga kebersihan Jaga ya, kebersihan. habis main cuci tangan Oke. untuk menghindari toksoplasma. Oke, Krisia dan juga pemirsa, mumpung ini hari Minggu, ayo mulai sekarang diperhatikan hewan peliharaannya, sediakan waktu, dan ingat musim hujan juga harus mendapatkan perhatian lebih untuk mereka semua. Kembali ke studio.